Selamat pagi dokter-dokter dan teman-teman. Perkenalkan saya Paulina Waredani dengan NIM 10 2018-080. Di sini saya akan melakukan simulasi praktikum patologi klinik blok 20 yakni pemeriksaan urin lengkap. Yang pertama itu adalah pemeriksaan makroskopik urin. Kita nilai dulu urinnya itu mulai dari warna, apakah warnanya itu jernih, kekuningan, kemerahan atau kecoklatan. Selanjutnya itu kita lakukan pemeriksaan kejernihan urin di mana kita letakkan koran atau kertas yang memiliki tulisan di belakang urinnya. Selanjutnya kita lihat kalau misalnya tulisannya masih bisa terbaca berarti urinnya itu jernih, kalau misalnya tidak bisa terbaca tulisannya berarti urinnya itu keruh. Selanjutnya itu kita masuk ke pemeriksaan protein urin. Yang pertama itu adalah secara kuantitatif, yakni pemeriksaan yang pertama itu menggunakan reagen asam sulfosaliselat 20%. Pertama itu kita siapkan dulu urinnya itu, kita masukin ke dalam gelas ukur sebanyak 2 cc. Selanjutnya kita masukin ke tabung reaksi, lalu kita buat 2. Jadi kita masukin lagi 2 cc, lalu kita masukin ke tabung reaksi. Selanjutnya yang pertama itu sebagai kontrol, lalu yang kedua ini kita masukin reagen asam sulfosaliselat 20% nya itu sebanyak 8 tetes. Kalau sudah yang berisi asam sulfosaliselat ini kita panaskan di atas spiritus. Kita panaskan sampai hampir mendidih. Kemudian kalau sudah kita lihat dengan cara kita bandingkan dengan kontrolnya, apakah terjadi kekeruhan atau tidak. Kalau misalnya ada kekeruhan atau ada perubahan warna berarti proteinnya ada atau hasilnya positif. Kalau misalnya tidak ada perubahan berarti hasilnya negatif atau tidak terdapat adanya protein. Selanjutnya untuk pemeriksaan dengan cara kita menggunakan reagen asam asetat 6%. Yang pertama itu kita siapkan dulu urinnya itu sebanyak 2/3 tabung. Kita masukin ke dalam gelas ukur, lalu kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Kita masukkan 2/3 tabung. Selanjutnya kita panaskan di atas spiritus. Kita panaskannya itu hanya di bagian permukaannya saja, bukan di bagian bawahnya. Kita panaskan lalu kita lihat apakah ada kekeruhan atau tidak. Kalau misalnya cara ini kita lihat dengan cara kita bandingkan dengan bagian bawah dari tabung. Kalau misalnya ada kekeruhan berarti yang pertama hasilnya mungkin dia mengandung kalsium fosfat, kalsium karbonat atau protein. Nah kalau misalnya dia tidak ada perubahan apa-apa berarti hasilnya negatif. Tapi kalau ada perubahan berbeda dengan bagian bawahnya, maka kita lakukan pemeriksaannya itu dengan kita tambahkan asam asetat 6% nya ini sebanyak 3-5 tetes. Kita masukkan 3-5 tetes. Lalu kita lihat apakah ada perubahan atau tidak. Kalau misalnya si kekeruhannya ini hilang, berarti dia itu mengandung si kalsium fosfat. Kalau misalnya kekeruhannya hilang disertai dengan pembentukan gas, maka dia mengandung kalsium karbonat. Tapi kalau kekeruhannya tidak hilang juga, berarti dia itu mengandung protein atau hasil dari pemeriksaan ini adalah positif. Selanjutnya pemeriksaan protein urin dengan cara kuantitatif dengan menggunakan reagen Esbach. Pertama itu kita masukkan dulu urinnya sampai batas U, lalu kita masukkan reagen Esbachnya itu sampai batas R. Kalau sudah, tabungnya ini kita tutup, kemudian kita bolak-balik sebanyak 12 kali. Kalau misalnya sudah 12 kali, tapi jangan dikocok, lalu kita diamkan selama 24 jam dengan posisi vertikal. Nah, kalau misalnya sudah 24 jam, kita lihat apakah ada pengendapan atau tidak. Kalau misalnya ada pengendapan, misalnya pengendapannya itu di 2, berarti pengendapannya itu adalah sebanyak 2 gram per liter. Lalu kalau misalnya urinnya ini adalah 2 liter per 24 jam, kita kalikan dengan pengendapannya jadi 2 kali 2 jadi 4-nya. Jadi endapan per harinya itu adalah 4 gram per 24 jam. Lalu untuk pelaporan dari protein ini sendiri, kalau misalnya dia positif 1 itu berarti dia itu keruh tanpa keping-keping. Kalau misalnya positif 2 itu dia keruh dengan sedikit keping, positif 3 itu dia keruh dengan banyak keping, dan kalau misalnya positif 4 itu dia sudah terbentuk gumpalan. Selanjutnya adalah pemeriksaan reduksi urin, di mana yang pertama itu kita ambil dulu reagen Benedictnya, kita masukkan ke dalam gelas ukur sebanyak 5 cc, lalu masukin ke tabung reaksi. Lalu kemudian kita ambil urinnya itu sebanyak 8 tetes.
kita tambahkan sebanyak 8 tetes, kemudian kita masukkan ke dalam penanas air yang sudah kita panaskan terlebih dahulu sampai 100 derajat Celcius. Kita masukkan, lalu kita tunggu selama 5 menit. Nah, kalau misalnya sudah 5 menit, nanti kita baca hasilnya, tapi terlebih dahulu kita aduk dulu. Atau kita bisa juga menggunakan bantuan dengan alat spiritus, yakni campuran yang tadi sudah kita buat itu, kita panaskan di atas spiritus sampai mendidih dengan cara kita goyang-goyangkan. Kalau misalnya sudah sampai sudah mendidih, kita baca hasilnya. Kalau misalnya hasilnya nanti warnanya itu adalah biru, berarti dia itu adalah reduksinya itu negatif. Kalau misalnya dia itu sedikit kehijauan, berarti dia itu positif 1. Kalau misalnya dia itu kekeruhan, berarti dia itu positif 2. Kalau misalnya dia kuning itu berarti positif 3. Lalu kalau misalnya dia berwarna merah bata itu positif 4. Baik, selanjutnya itu adalah pemeriksaan benda keton dengan menggunakan reagen Rotera yang pertama. Jadi pertama kita siapkan dulu tabung reaksinya, lalu kita ambil urin sebanyak 5 cc menggunakan gelas ukur, lalu kita masukkan. Selanjutnya kita masukkan lagi si reagen Roteranya hanya dengan seujung sendok kecil atau seujung pisau, lalu kita masukkan dan kita aduk atau kita homogenisasikan. Nah, kalau misalnya sudah, kita masukkan lagi si larutan amonium hidroksida pekatnya itu sebanyak 1-2 ml saja. Kita teteskan secara hati-hati melalui dinding tabung reaksi sampai terbentuk lapisan. Nah, kalau sudah, kita diamkan selama 3 menit. Kalau sudah 3 menit, kita lihat warna cincinnya. Kalau misalnya cincinnya berwarna ungu, berarti hasilnya positif. Kalau misalnya cincinnya berwarna coklat, berarti hasilnya negatif. Selanjutnya adalah pemeriksaan benda keton urin menggunakan reagen Gerhardt. Yang pertama itu kita siapkan dulu urinnya sebanyak 5 cc, kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian kita masukkan juga si reagen Gerhardtnya itu. Kita masukkan reagen Gerhardtnya. Kalau sudah, kita saring menggunakan kertas saring, kita masukkan ke tabung lain. Nah, nanti si hasil filtratnya ini kita masukkan lagi si reagen Gerhardtnya. Kita masukkan melalui dinding-dinding tabung agar terbentuk cincin. Nanti kalau sudah si cincinnya kita lihat. Kalau misalnya cincinnya berwarna merah anggur, berarti hasilnya positif. Kalau misalnya terbentuk cincinnya itu tidak berwarna merah anggur, berarti hasilnya negatif. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan bilirubin urin. Yang pertama itu adalah dengan tes busa, yakni yang pertama kita siapkan dulu urinnya itu sebanyak 5 cc, kita masukkan ke dalam tabung reaksi, lalu kita kocok. Nah, kita kocok sampai terbentuk busa. Kalau misalnya busanya itu berwarna kuning, berarti hasilnya itu adalah positif. Kalau misalnya busanya itu berwarna putih atau kuning muda, berarti hasilnya negatif atau normal. Lalu kemudian kita lakukan juga pemeriksaan bilirubin dengan tes secara horizon, dimana kita siapkan juga si urin sebanyak 5 cc, kita masukkan ke dalam tabung reaksi, lalu kita masukkan juga si BHCl 10% ini sebanyak 5 cc juga. Nah, selanjutnya kalau sudah kita saring menggunakan kertas saring campuran ini, kita saring menggunakan kertas saring, lalu si kertas saringnya ini kita teteskan dengan reagen Fauchet, kita teteskan di atas kertas saringnya. Kalau misalnya terbentuk berwarnanya hijau, berarti hasilnya positif. Tapi kalau misalnya tidak terbentuk warna hijau, berarti hasilnya negatif. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan urobilinogen urin menggunakan cara Wallace Diamond, di mana kita menggunakan urin segar. Nah, di sini kita siapkan dulu urinnya itu sebanyak 10 cc. Kemudian kita tambahkan si reagen Wallace Diamond-nya itu, dan kita tunggu selama 3-5 menit. Kalau sudah, kita lihat dari bagian atas ke bagian bawah, dengan bagian bawahnya itu dia didasari oleh si kertas putih. Nah, kalau misalnya terbentuk warna merah, kita lanjutkan pemeriksaannya dengan melakukan pengenceran. Nah, yang pertama itu kita siapkan urinnya itu sebanyak 1 cc, kemudian kita masukkan ke tabung reaksi, lalu kita tambahkan alkohol sebanyak 9 cc. Kita buat 2 tabung. Jadi kita masukkan lagi si urinnya itu sebanyak 1 cc, lalu kita masukkan alkohol sebanyak 9 cc.
Selanjutnya, si tabung yang kedua ini tadi kita bagi dua dengan tabung yang lainnya. Kita bagi dua jadi 5 cc 5 cc, kemudian kita tambahkan aqua sebanyak 5 cc lagi. Lalu kita masukin lagi ke tabung lainnya. Lalu kita tambahkan lagi dengan aqua 5 cc. Lalu kita bagi dua lagi dengan tabung lainnya. Dan juga kita masukkan lagi aqua 5 cc. Nah, selanjutnya kalau sudah, kita masukkan reagen Wallace Diamond-nya ini ke setiap tabung. Nah, lalu sehingga nanti akan terjadi pengenceran, yaitu adalah 1/10, 1/20, 1/40, 1/80 dan juga 1/160. Nah, kalau sudah, nanti kita lihat dari atas ke bawah lagi dengan bagian dasarnya adalah kertas putih. Nah, kita lihat yang terakhir kali berwarna merah. Nah, kalau misalnya yang berwarna merah terakhir itu adalah di pengenceran 1/20, berarti urobilinogennya itu positif di 1/20. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan urobilin. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan urobilin urin dengan cara Schlesinger, yaitu menggunakan urin sewaktu. Jadi yang pertama itu kita siapkan dulu urinnya sebanyak 5 cc. Kita siapkan urinnya sebanyak 5 cc, lalu kita tambahkan dengan Lugol itu beberapa tetes. Tambahkan beberapa tetes untuk mengubah urobilinogen menjadi urobilin. Selanjutnya kita tambahkan lagi reagen Schlesingernya sebanyak 5 cc. Nah, kalau sudah kita saring menggunakan kertas saring. Kalau sudah disaring, nanti si filtratnya ini kita lihat dengan latar belakang berwarna hitam. Kita lihat di latar belakang hitam, kalau misalnya nanti itu dia itu tidak berfluoresensi, maka hasilnya negatif. Kalau misalnya fluoresensinya itu berwarna hijau, berarti dia positif 1, tapi kalau fluoresensinya itu berwarna terang, maka dia positif 2. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan sedimen urin. Kita ambil dulu urinnya sebanyak 7-8 cc, lalu kita masukkan ke dalam 2 tabung. Kita masukkan, jadi kita tambahkan 7-8 cc lagi, kita buat ke tabung satunya. Jadi ada 2 tabung. Selanjutnya ini dimasukin ke dalam tabung centrifuge. Kita letakkan dalam posisi stabil, kemudian kita tunggu selama 5 menit. Kalau misalnya sudah 5 menit, nanti kita tunggu lagi selama 5-10 menit. Kalau sudah, kita ambil. Nah, lalu di sini kita menggunakan teknik natif, jadi tidak ada pewarnaan. Nanti di sini kan masih ada sisa cairannya, jadi kita buang sisa cairannya, lalu sehingga tersisa sebanyak sedimen itu sebanyak 0,5 cc. Nah, lalu sisa endapannya ini kita ambil, lalu kita taruh di objek gelas. Lalu selanjutnya kita tutup dengan cover gelas dan kita lihat di bawah mikroskop. Nah, untuk dilihat di bawah mikroskop ini, untuk diafragmanya ini kita tutup dan kondensornya kita turunkan. Nah, pada pembesaran objektif 10 kali kita bisa melihat epitel dan juga silinder, sedangkan pada pembesaran objektifnya sebesar 40 kali kita bisa melihat eritrosit, leukosit, dan juga jenis silindernya apa. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan tes pemekatan urin, di mana di sini kita prinsipnya adalah kita batasi cairan untuk retensi. Selanjutnya adalah tes pemekatan urin, di mana di sini prinsipnya adalah kita batasi cairan untuk meretensi air dan juga meningkatkan kadar ADH. Nah, di sini kita menggunakan urin 24 jam yang sudah diberi pengawet dan dibagi menjadi 4 bagian, di mana ini ada jam 7 bagian pertama adalah jam 7 sampai jam 11, lalu yang bagian kedua jam 11 sampai jam 15, bagian ketiga jam 15 sampai jam 19, dan bagian keempat itu jam
19 sampai jam 7 pagi. Nah, kemudian kita juga ada alat berupa gelas ukur dan juga ada urinometer. Nah, caranya yang pertama kita masukkan dulu urin yang bagian pertama ini kita masukkan semuanya ke dalam gelas ukur, kemudian kita masukkan urinometernya. Nah, urinometernya ini harus mengambang dan juga tidak boleh menyentuh dinding dari gelas ukur. Kalau misalnya dia itu mengambang, dia tidak bisa mengambang, kita harus melakukan pengenceran dari urinnya. Biasanya kita melakukan pengenceran sebanyak 2 kali dari volume urinnya. Nah, kalau misalnya dia memang sudah mengambang, kita bisa lihat skalanya. Kalau misalnya di skalanya itu ditulis 10, berarti berat jenis urinnya itu adalah 10-10. Dan di sini untuk volume urinnya itu adalah 100 ml. Nah, untuk prinsip dari pemekatan urin ini, urin itu semakin malam itu volumenya semakin sedikit, namun berat jenisnya itu semakin meningkat. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan berat jenis urin menggunakan urinometer. Nah, di sini kita punya sampel urin, gelas ukur, dan juga urinometer. Nah, caranya yang pertama kita masukin seluruh sampel urinnya ini, kemudian kita masukkan urinometernya. Nah, kita masukkan urinometernya ini, dia harus mengambang dan juga tidak boleh menyentuh dinding dari gelas ukur. Kalau misalnya dia belum mengambang, maka kita harus melakukan pengenceran. Nah, kalau misalnya dia sudah mengambang, maka kita lanjutkan pemeriksaan dengan melihat skalanya. Di sini berat jenis urinnya misalnya 10-20. Nah, tapi di sini kan urinometer itu juga punya suhu, misalnya 15 derajat Celcius dan suhu ruangan itu adalah 27 derajat Celcius. Jadi kita harus kurangi suhu ruangan dengan suhu urinometernya. Jadi 27 derajat Celcius dikurangi 15 derajat Celcius jadinya 12 derajat Celcius. Lalu kita bagi 3 jadinya 4 derajat Celcius. Kemudian si 4 itu dikali 0,001 jadinya 0,004, itu kita tambah dengan berat jenis urin tadi. Jadi berat jenis urinnya tadi 10-20 ditambah 0,004 derajat Celcius jadinya 10-24. Jadi itu adalah berat jenis urin yang sebenarnya. Nah, selain itu kita juga bisa mengkoreksinya. Selain mengkoreksi dengan suhu ruangan dan suhu urinometer, kita bisa mengkoreksinya dengan kadar protein dan juga kadar glukosa urin. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan urin menggunakan cari celup. Yang pertama kita masukkan dulu sampel urinnya ke dalam gelas ukur. Kemudian kita ambil cari celupnya dari tabung, langsung kita tutup untuk mencegah terjadinya oksidasi pada cari celup yang ada di dalam botol ini. Kemudian kita masukkan cari celupnya ini ke dalam urin yang sudah kita masukkan ke gelas ukur selama 1 detik. Lalu kita masukkan, kalau sudah dimasukin semuanya kita angkat dan kita tiriskan di atas kertas tisu. Nah, kalau misalnya sudah tiriskan, kita baca cari celup ini di tabung tadi yang sudah ada keterangannya. Nah, nanti kita bacanya mulai dari yang paling mudah berubah yakni glukosa sampai ke atasnya yakni leukosit. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan tes kehamilan. Pertama adalah dengan strip test. Jadi kita masukkan dulu urinnya ke dalam gelas ukur. Selanjutnya kita ambil strip test kehamilannya. Oke. Lalu di sini kita baca dulu dari kemasannya berapa lama dan juga sampai batas mana untuk membaca strip test ini. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam urin yang sudah kita masukkan ke dalam gelas ukur tadi, lalu kita angkat, kita diamkan selama 1 menit. Nah, di sini setelah 1 menit baru kita baca. Nah, di sini ada garis di kontrol, yaitu ditandai dengan huruf C, dan garis tes di mana ditandai dengan huruf T. Kalau misalnya nanti yang keluar itu ada 2 garis, yaitu garis di C dan T, berarti hasilnya positif. Kalau misalnya dia cuma ada 1 garis, yakni di C, berarti hasilnya negatif. Kalau misalnya nggak ada garis, berarti hasilnya tidak valid. Gila, susah bener ngomong pakai masker anjay. Baik, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan tes kehamilan menggunakan metode direct, di mana pertama kita masukkan dulu sampel urinnya ke dalam gelas ukur. Selanjutnya di sini kita punya 3 kontrol, yakni ada HCG, ada kontrol positif dan juga ada kontrol negatif. Nah, pertama kita teteskan dulu urinnya itu ke dalam tempat pengadukan, ketiga tempatnya. Nah, selanjutnya kita masukkan kontrolnya. Pertama adalah kontrol positif,
lalu kemudian kontrol negatif, dan juga HCG kita teteskan ke 3 tempatnya. Selanjutnya kita lakukan pengadukan, kita aduk, kemudian kita lap di tisu, kita aduk lagi, kita lap, lalu kita aduk lagi, kita lap lagi. Nah, kalau sudah kita goyangkan sampai merata, kemudian kita lihat apakah ada aglutinasi atau tidak. Nah, kalau misalnya di kontrol positif itu nanti dia akan ada aglutinasi, jadi kita akan melihat adanya titik-titik seperti pasir. Kalau misalnya di kontrol negatif itu dia tidak ada aglutinasi, jadi kita tidak melihat adanya titik-titik seperti pasir. Sedangkan pada sampelnya kalau misalnya dia ada titik-titik seperti pasir, berarti dia positif, yang berarti dia itu ada HCG-nya.